Tahukah kamu, banyak investor saham rugi belasan bahkan puluhan persen karena emosi saat beli atau juga jual sahamnya. Dan ini dia 5 emosi dan perilaku menyimpang saat investasi yang bikin kamu rugi. Tonton sampai habis. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Banyak teori finansial yang mengatakan keputusan-keputusan finansial itu harusnya dilakukan secara objektif. Tapi mana datanya? Faktanya, orang-orang itu memutuskan beli barang itu karena apa? Gengsi. Utang karena apa? Gengsi. Beli saham karena apa? Ikut-ikutan. Dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan irasional itu semuanya dibahas dalam satu topik, yaitu financial behavior. Mau tahu apa aja contohnya? Yuk, kita bahas satu persatu. Kalau ditanya apa itu financial behavior, Vin? Jawabannya simpel aja, sederhana aja, yaitu tindakan yang nggak rasional dalam mengambil keputusan-keputusan di bidang keuangan dan juga investasi. Aku rangkum dari beberapa sumber, financial behavior itu sebenarnya disebabkan dua hal nih guys. Yang pertama, ada namanya faktor psikologi manusia, dan itu dikategorikan jadi dua, ada yang cognitive psychology dan juga emotional psychology. Dan yang satu lagi adalah faktor keterbatasan yang disebut oleh limits of arbitrage. Udah pernah dengar belum? Gini nih, satu-satu ya. Faktor psikologi itu aku bahas di chapter 2 aja. Jadi kali ini aku bahas sedikit lebih dulu mengenai limits of arbitrage, karena ini bahasanya finance banget gitu ya. Jadi istilah the limits of arbitrage itu adalah gini. Ada sebuah jurnal keuangan yang ditulis oleh Henry dan Robert di tahun 1997. Aku kasih tahu aja salah satu contohnya, yaitu agency cost. Contohnya gini nih, menurut peraturan 80% dana yang dikelola di reksadana saham itu harus diinvest ke saham. Jadi minimal 80% di saham. Tiba-tiba bulan Maret 2020 ada COVID der. HSG drop 37,62% dari sejak awal tahun 2020. Nyungsep tuh. Coba kamu bayangin tuh, kalau 80% uang kita itu ada di saham, ya gimana ya? Bye-bye udah. Bener gak? Tapi boleh nggak sih, Vin, manajer investasi itu bilang, wah, ini bakal ada COVID-19. Daripada 80% di saham, mending kita geser dulu, amanin dulu. 100% di tabungan, 100% di deposito. Ya nggak boleh. Aturannya, undang-undangnya jelas. Bilang, reksadana saham minimal 80% ya di saham. Mau COVID kayak, mau apa kayak, ya aturannya ngomong gitu ya gitu. Itu yang namanya agency cost. Jadi ada limitation, keterbatasan. Itulah jenis dari limits of arbitrage. Selain agency cost, ada juga nih yang namanya the fundamental risk, noise trader risk, implementation risk, dan lain sebagainya. Tapi aku nggak akan bahas sampai situ. Oke guys, sampai sini udah paham? Kalau udah paham, boleh dong kasih like-nya dulu. Nah, mengenai cognitive psychology dan emotional psychology, yuk kita bahas di chapter 2. Perilaku menyimpang dan keputusan-keputusan yang irasional itu banyak terjadi karena psikologi dan emosinya kita. Yang pertama kita ngomongin cognitive psychology. Biasanya terjadi karena keterbatasan informasi nih. Karena kita harus mengambil keputusan dengan cepat atau we need to act fast. Terlalu banyak informasi, too much information, dan informasi tidak berarti atau not enough meaning. Emotional psychology itu biasanya terjadi karena kita mengabaikan data atau fakta, alias investasi itu pakai feeling. Feeling gua saham ini bakal naik sih, atau feeling gue saham ini bakal turun sih. Pertanyaannya, apakah kamu pernah beli saham pakai feeling? Ceritain dong di kolom komentar sahamnya apa dan waktu itu feeling kamu bener nggak sih? Selain feeling-feeling, ada juga nih beberapa jenis, yaitu overconfidence bias, self-control bias, regret aversion bias, greed bias, dan lain sebagainya. Seandainya kamu tertarik nih, silahkan aja baca artikel di websitenya Finansialku. Sesuai judul, aku ingin bahas 5 perilaku menyimpang yang paling umum. Supaya lebih seru, kita bikin quiz ya. Jadi kamu jawab di komen ya. Oke, siap? Pertanyaan pertama. Misal, kamu saat ini pegang 2 saham. Katakanlah saham A untung 20% dan saham B rugi 20%. Saat ini, kamu butuh tambahan modal nih. Nah, saham mana yang kamu akan jual? Saham A yang untung 20% atau saham B yang rugi 20%? Oke, coba jawab di komen. Pertanyaan kedua. Misal, ada seorang influencer sekaligus investor terkenal sedang borong saham ABCD di harga diskon. Teman-teman kantor kamu juga pada ngobrolin nih, pada beli saham ABCD. Apakah kamu akan
ikut-ikutan beli saham ABCD atau lihat-lihat dulu? Silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaan ketiga, misal nih, saat ini harga batubara sedang turun-turunnya. Harganya turun. Hal ini menyebabkan harga saham perusahaan batubara ikutan turun, gitu. Nah, seandainya nih, kamu udah punya saham perusahaan batubara, apakah kamu akan beli lagi di harga bawah? Atau kedua, kamu lihat dulu aja. Oke, kita wait and see aja dulu. Atau yang ketiga, jual rugi seluruhnya. Silahkan jawab di kolom komentar. Oke? Pertanyaan keempat, misal nih, ada sebuah saham yang harganya Rp1.000 per lembar. Kemudian, karena ada perubahan strategi bisnis, saham tersebut harganya turun nih, jadi di harga Rp600. Nah, menurut kamu nih, saham yang dulunya Rp1.000 sekarang menjadi Rp600, apakah lebih murah atau sebenarnya belum tentu lebih murah? Silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaan kelima, seandainya nih kamu bekerja di bank, seberapa pede atau percaya dirinya kamu dengan saham di sektor bank, khususnya bank tempat kamu bekerja? Apakah kamu sangat percaya diri atau percaya diri aja atau ya udah biasa-biasa aja sih? Silahkan komen. Kamu udah jawab? Yuk kita bahas ya. Siap? Pertanyaan pertama, jual yang untung 20% atau yang rugi 20%? Kalau ada orang yang kena mental accounting, dia akan jual yang untung 20%. Padahal harusnya jual yang rugi dan pertahankan yang untung. Gitu dong. Atau istilahnya tuh cut your losses short and let your winners run. Pertanyaan kedua, kalau semua orang bilang beli ABCD, kamu langsung beli atau lihat dulu? Kalau orang yang kena herd mentality atau orang bilangnya FOMO, fear of missing out, dia akan ikut-ikutan beli saham meskipun belinya dikit atau istilahnya tuh katanya nitip sandal gitu. Idealnya, ya perhatiin dong data-data atau informasi yang lebih objektif. Seandainya kamu trader, ya lihat tuh price actionnya kayak apa. Kalau kamu investor, lihat laporan keuangannya, sektornya, kondisi ekonomi makronya. Jadi nggak cuma ikut-ikutan. Pertanyaan ketiga, seandainya kamu sudah punya saham perusahaan batubara, apakah kamu akan beli lagi di harga bawah? Wait and see, lihat-lihat dulu aja atau jual rugi seluruhnya? Kalau orang yang kena emotional gap, dia akan jual saat banyak berita buruk dan orang-orang merasa takut. Dan sebaliknya, beli saat orang-orang pada borong. Beritanya bagus. Warren Buffett, orang terkaya nomor 6 dunia di tahun 2023 versi Forbes, pernah mengatakan beli saat orang lain takut dan takut saat orang lain pada beli, atau bahasa Inggrisnya fearful when others are greedy and the greedy when others are fearful. Masih siap lanjut? Kita masuk ke pertanyaan keempat. Menurut kamu, saham yang dulunya Rp1.000 dan sekarang jadi Rp600 itu tuh lebih murah atau belum tentu murah sih? Orang-orang yang terkena bias namanya anchoring bias, dia akan membandingkan harga sekarang dengan harga dulu. Bisa jadi orang-orang ini bilang murah, orang dulunya 1.000 sekarang 600. Idealnya nih, lihat dulu secara fundamental, apakah ada perubahan bisnis atau penurunan kinerja? Apakah penurunannya itu sifatnya sementara atau sifatnya tetap? Contoh nih ya, kalau di Amerika itu ada perusahaan yang penurunannya itu tetap. Contohnya bisnis BlackBerry, Nokia, atau juga Kodak. Tahu kan? Oke, ini pertanyaan terakhir. Seandainya kamu kerja di bank, seberapa percaya diri kamu dengan saham bank? Apakah sangat percaya diri atau percaya diri aja atau biasa aja? Kalau orang yang kena yang namanya self attribution, dia akan percaya diri banget nih. Karena apa? Rasa paling tahu nih mengenai sektor perbankan atau sektornya gitu. Idealnya ya lihat lagi datanya, lihat lagi laporan keuangannya. Jadi itu tadi 5 perilaku menyimpang saat investasi yang bikin kamu rugi. 1. Mental accounting. 2. Herd mentality. 3. Emotional gap. 4. Anchoring. Dan yang kelima, self attribution. Terakhir nih, kita bahas gimana caranya biar kita nih nggak kena bias dalam investasi dan bisa bersikap objektif. Singkat aja, jawabannya adalah tetap objektif. Lihat data, lihat fakta. Masalahnya, manusia pada umumnya itu sulit untuk bersikap objektif. Kebanyakan manusia itu akan terpengaruh secara emosional. Saranku adalah, coba cari penasehat investasi atau mungkin juga perencana keuangan yang dapat memberikan second opinion yang lebih netral. Nah, kalau di Finansialku, kita punya grup pendampingan buat kamu yang mau belajar sekaligus praktek investasi dari nol. Silakan hubungi Finansialku di nomor WA berikut ini atau link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga nih playlist investasi saham Value Investing. Wujudkan